Sampai akhirnya mereka meneruskan perjalanan dari pos 1 untuk ke pos 2. Baru 2 atau 3 langkah dari pos 1, mereka udah nyium yang namanya bau-bau amis. Dan kuping mereka bertiga itu seolah kayak ada yang ngebisikin, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang Gunung Kawi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video gue sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih info dulu bahwa di Gunung Prau kemarin ada yang dievakuasi tuh. Jadi buat kalian, evakuasinya tuh gara-gara hipotermia, kecapean, dan asam lambung. Dan gue selalu gak bakalan bosen-bosen buat kalian. Jadi entah kalian terinspirasi sama gue jadi pengen naik, atau terinspirasi dengan siapapun, persiapkan diri kalian lah. Pokoknya naik gunung itu, kalau hipotermia itu masih gampang ditanganinnya, apalagi masih hipotermia ringan gitu kan, cukup diangetin, maksudnya ganti pakaian dan sebagainya. Kalau asam lambung atau GERD-nya udah kumat, itu udah nggak ada obatnya cuy. Obatnya ya cuman ditenangin, maksudnya dalam arti ya diistirahatin. Jadi buat kalian kalau yang naik gunung, jangan susah makan lah. Tahu diri dan sadar diri. Kalau punya asam lambung, makannya yang banyak, makannya terjadwal. Dan gue selalu ngebilangin sama peserta-peserta open trip gue, siapa yang punya asam lambung, itu adalah penyakit yang selalu gue garis bawahi. Karena kalau hipotermia gue masih bisa nanganin, atau bisa, iya gue tahu pertolongan pertamanya seperti apa gitu kan. Tapi kalau yang namanya asam lambung, kalau udah kumat, lu mau dikasih obat, mau proma, mau apapun itu nggak bakalan bisa langsung pure sembuh gitu. Itu yang jadi sulitnya. Dan tolonglah buat kalian ya, jangan pernah nyusahin orang. Minimal ketika kalian mau berpendakian, bisa tahu kondisi dengan diri sendiri. Walaupun mungkin ada yang backup atau ada yang jagain, tapi tetap diri kalian itu adalah tanggung jawab kalian juga. Kalau orang lain itu cuman ngasih pertolongan pertama gitu kan. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja cerita ini dari Rio, Tejo, dan Jono. 3 orang pemuda ini memiliki hobi yang sama, dan kondisinya pada saat itu mereka sedang lagi ngumpul atau ngopi-ngopi untuk merencanakan sebuah pendakian. Tapi di pembahasan kali ini mereka bisa dikatakan sudah melanglang buana di gunung daerah Jawa. Pernah ke Lawu, pernah ke Semeru, dan sebagainya. Alhamdulillahnya, ketiga pemuda ini gak pernah yang namanya ngalamin kejadian mistis. Atau bisa dikatakan pendakian mereka selalu normal, kecuali hukum alam lah gitu. Misal kayak badai, hujan, ya mereka pernah ngalamin. Tapi namanya kejadian mistis, mereka itu gak pernah yang namanya ngalamin sama sekali. Sampai akhirnya mereka ini pengen banget namanya dapat kejadian horor di gunung. Memang ketika mereka bertiga ini mendaki, mereka nggak pernah yang namanya trekking malam. Jadi misalkan kena malam di trekking pernah, tapi yang pure bener-bener jalan malam itu nggak pernah sama sekali. Mereka itu pengen yang namanya membuktikan apakah benar di gunung itu ada setan atau tidak. Sebetulnya Jono ini tidak setuju dengan usulan beberapa temannya. Karena ya terlepas dari kita percaya atau enggak, kalau kita nantangin biasanya itu akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Dan tujuan mereka naik gunung ini kan sebenarnya buat nikmatin alam, bukan untuk mencari tahu apakah ada setan atau enggak.
Ya terlepas misalkan percaya atau enggak, anggaplah misalkan nggak percaya, ya udah gitu. Kalau misalkan percaya pun kita nggak ketempelan atau nggak dapat yang horor, penampakan dan sebagainya, ya udah itu udah jadi kayak alhamdulillah. Dan kalau memang dapat itu kayak bonus gitu kan. Dan di gunung itu nggak ada yang pernah tahu. Dan selama mereka mendaki, menurut Jono itu ya alhamdulillah fisik mereka dalam kondisi fit semua. Ya lain cerita kalau misalkan kondisi dalam kondisi drop gitu kan. Ya walaupun Jono ini nggak setuju dengan usulan, tapi akhirnya tuh Jono tuh kayak ya udah nggak apa-apa kita melakukan pendakian di malam. Jadi mereka ini udah sepakat yang dimana mereka akan mendaki itu di malam Jumat. Jadi intinya benar-benar pure malam Jumat. Tapi dengan catatan tidak ada yang namanya nantang-nantangin, ngomong sompral, atau melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Bisa dikatakan kayak gimana ya, mungkin ada tiba-tiba ada sajen gitu kan, terus kita ngacak-ngacak, nggak boleh. Intinya ya kita trekking malam kayak biasanya aja, menurut Jono tuh kayak gitu. Dan mereka semua pun teman-temannya pun setuju. Jadi intinya mereka cuma trekking malam di malam Jumat, dan udah itu nggak melakukan apapun gitu, cuman hanya sebatas pembuktian aja. Singkat cerita mereka semua sudah setuju. Akhirnya mereka merencanakan lah untuk naik ke salah satu gunung, yaitu Gunung Kawi. Bisa dikatakan Gunung Kawi ini adalah salah satu gunung yang lumayan cukup angker gitu kan. Kalau misalkan di Jawa Barat itu punya Gunung Salak, kalau di Jawa Timur itu ada Gunung Kawi gitu kan. Akhirnya mereka sepakat, dan mereka juga nanya-nanya tentang seputaran informasi tentang Gunung Kawi ini via mananya. Mereka juga udah kekumpul, dan mereka udah membagi tugas masing-masing. Setelah nongkrong-nongkrong itu akhirnya mereka bubar sampai mungkin sehari atau 2 hari sebelum hari H itu mereka akan kumpul lagi. Di situ pun Rio, Tejo, dan Jono ini sampai akhirnya pamitan dengan orang tuanya. Orang tuanya memang udah tahu dengan hobi dari anak-anaknya. Ya kalau udah dikasih izin sama orang tua kan paling ya udah hati-hati, jangan aneh-aneh dan bla 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 gitu-gitu doang kan. Setelah mendapatkan izin, sampailah di hari H atau bisa dikatakan sebelum hari H pendakian gitu kan. Mereka kumpul lagi nih di satu tempat. Mereka kumpul, mereka ngecek list barang, logistik dan sebagainya. Setelah udah ready semua nih, mereka ini memutuskan untuk berangkat di siang hari. Ya karena memang jarak dari rumah mereka itu bisa ditempuh pakai motor, mungkin sekitaran 4-5 jam gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita motoran aja, dia bilang. Mereka tuh akhirnya udah sepakat dan mereka udah setuju juga. Kita akan langsung ke, mereka udah sampai di base camp nih cuy. Ketika sampai di base camp, mereka bisa dikatakan sekitaran jam 7 malam ya. Mereka tuh kan nyari-nyari kayak pendaftaran registrasi dan sebagainya. Entah kenapa pada saat itu tempatnya itu sepi, gak ada orang satupun pada saat itu. Dengan kondisi mereka naik di malam Jumat kan. Wah pada kemana nih gitu kan. Ya udah deh, tungguin setengah jam lagi. Ditungguin tuh cuy setengah jam, tapi nggak ada. Akhirnya mereka rembukan nih. Lagi-lagi Rio sama Tejo ini memaksakan untuk yaudah yuk kita jalan aja. Kita tulis di kertas, terus kita taruh, ditindihin pakai batu. Kita naik 3 orang gitu. Ya di situ Jono tuh kayak udahlah jangan aneh-aneh. Jadi mereka ini 3 pendaki yang selalu ngikutin aturan cuy. Misalkan gunung tutup ya udah mereka nggak naik gitu kan. Tapi entah kenapa mereka berdua tuh kayak greget banget. Jono juga sebetulnya greget, tapi ada beberapa feeling yang kayak jangan deh, jangan aneh-aneh, jangan neko-neko gitu kan. Udah kalau memang nggak ada kita tungguin aja. Ya udah kita nginep sehari kayak di sini, besok malam baru kita jalan. Tapi mereka kan pengennya tuh naik bener-bener pure di malam Jumat gitu kan. Dan lagi-lagi Jono ini benar-benar kehasut sama mereka berdua ini. Singkat ceritanya mereka udah nulis tentang ada yang naik ke gunung ini 3 orang gitu kan. Terus ditindihin di batu, kayak digeletakin dekat Posimaksi lah. Kalian pasti yang udah naik gunung tau lah Posimaksi itu bentukannya kayak gimana. Ditaruh dan mereka mulailah perjalanan. Sebelum mereka mulai perjalanan mereka berdoa dulu. Berdoa terus jalan. Jadi di Gunung Kawi ini via yang mereka lalui adalah jalur yang dimana memang vegetasi hutannya ini lumayan cukup dekat ya. Mungkin jalan sekitar 15 menit udah sampai pintu rimba gitu cuy. Ketika di awal itu kondisinya tuh Rio depan, Tejo tengah, dan Jono ini belakang sweeper gitu kan. Jono ngeliat ada 1 orang itu yang ngawasin kelompok mereka. Kok kayak ada orang merhatiin. Dan entah itu halusinasi, tapi
Feeling Jono tuh kayak, ya memang si orang ini tuh kayak lagi merhatiin, nggak berbentuk mata merah, enggak cuy, normal gitu kan. Jono ini sempat nyenterin ke arah tersebut, tapi nggak ada gitu kan. Sempat ditegur sama teman-temannya, lu nyenterin apaan sih? Ah enggak kok, gue cuma senter-senter doang. Wah jangan-jangan lu ngeliat ya, mana dong kasih tahu gitu kan, kata teman-temannya tuh. Enggak, apaan sih? Udah yuk lanjut jalan lah mereka. Dan singkatnya mereka sampai di pos 1. Mereka istirahat sebentar. Kayak kita kan udah tahu nih, udah browsing estimasi tentang Gunung Kawi ini berapa lama gitu kan. Mereka tuh kayak punya pikiran kemungkinan kita akan sampai di jam 1 atau jam 2 malam. Kalau misalkan sesuai titik kita akan ngecamp di area camp. Jadi mereka itu juga tidak akan memaksakan untuk nge-push sampai yang namanya di area camp. Kalau memang kira-kiranya udah nggak kuat, ya ngecamp aja, ada tempat landai gitu kan. Akhirnya mereka berhenti di pos 1. Jadi kayak baru naruh carry cuy. Tek. Hawa dingin itu bener-bener langsung nusuk banget. Udah berasa kayak suhu minus aja gitu cuy. Di situ mereka kayak kaget kan. Wih, kok tiba-tiba dingin ya? Wah, ambil jaket. Mereka bongkar tas. Ketika mereka bongkar tas, mereka ngambil jaket tebal mereka dan mereka langsung pasang gitu kan. Tadinya kan mereka niatan mau yang namanya bikin kopi dulu. Tapi gara-gara cuaca di situ mendadak dingin, akhirnya mereka nggak bisa tuh untuk bikin kopi. Kayak badan mereka itu harus digerakin atau dijalanin gitu kan. Karena kalau misalkan lagi dingin, terus kalian diam ya itu makin dingin, kecuali kalau ada tenda. Nah ini kan nggak bikin tenda di pos 1 gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka harus memaksakan untuk terus jalan. Sampai akhirnya mereka meneruskan perjalanan dari pos 1 untuk ke pos 2. Baru 2 atau 3 langkah dari pos 1, mereka udah nyium yang namanya bau-bau amis. Dan kuping mereka bertiga itu seolah kayak ada yang ngebisikin cuy. Tapi ngebisikinnya tuh bukan kayak ngomong yang jelas gimana, kayak desiran angin yang kesini tapi seolah kayak ngebisikin gitu kan. Tapi mereka bertiga ini nggak ada yang ngomong atau merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang ganjil. Jadi kayak ya paling cuma angin-angin biasa, wajar lah namanya juga dingin gitu kan. Dan di situ pun mereka udah cuek. Dan kalau bau amis ya namanya juga gunung yang salah satu gunung yang diangkerin, dan ini juga bisa dikatakan gunung yang biasa dipakai beberapa agama untuk ritual gitu kan. Jadi ya mungkin bau kemenyan atau apa gitu kan. Udahlah nggak usah terlalu dikhawatirkan gitu. Karena mereka pun pernah naik Gunung Arjuno, terus gunung-gunung beberapa yang dipakai untuk ibadah untuk agama tertentu gitu kan. Atau apalagi untuk kayak adat-adat Jawa yang kejawen banget gitu kan. Itu udah hal yang biasa gitu. Jadi kayak udahlah terus jalan. Tapi Jono ini udah merasa mulai ngeluh. Selain bau amis dan kuping seolah kayak ada yang ngebisikin, tas Jono ini mulai agak terasa berat. Jadi kayak kok tiba-tiba berat ya. Jono sebenarnya udah punya feeling apa ada yang nemplok di tas gua. Tapi Jono gak berani yang namanya nengok ke atas carrier dia gitu kan. Tapi sesekali dia tuh manggil temennya. Jo, dia bilang gitu kan. Apaan sih? Jadi Jono ini kayak nggak mau ngomong, tapi kayak biar temennya itu nengok. Kalau misalkan ada penampakan di atas kan dia bisa antisipasi gitu kan. Ya bisa dikatakan itu akal licik lah gitu. Tapi pas nengok, apaan sih? Gue bagi rokok dong, dia bilang gitu kan. Bagi rokok nih, gue pengen nyobat. Ah lu rokok ada juga? Enggak, gue lagi pengen nyobain rokok lu, dia bilang. Ya udah nih, dikasih sebatang gitu kan. Dikasih sebatang, ngerokok lagi. Wah ternyata si Tejo ini nggak ngeliat yang namanya ada sesuatu hal yang aneh di tasnya. Berarti aman lah, berarti ini cuman karena fisik aja atau memang gara-gara faktor cuaca gitu kan. Akibat kelelahan jadi tasnya berasa berat. Itu udah jadi hal yang wajar gitu kan. Terus jalan, tiba-tiba Rio ini ngomong, kok tas gue berasa berat ya? Di situ Jono kayak, wah berarti bukan gue doang, anak-anak yang lain. Terus Tejo juga kayak nimpalin juga gitu kan. Gue juga sama nih. Mungkin nih gara-gara kita kecapean atau hawa dingin aja. Wajar lah namanya trekking malam, kita berebutan oksigen dan sebagainya gitu kan. Ya udah kita terusin aja, masih pada kuat kan? Iya masih kuat kok, masih aman segini mah. Lagian juga ini kayaknya karena cuma suges doang.
Yuk lanjut lagi jalan. Lanjut lagi lah mereka jalan. Belum sampai di pos 2, Jono bener-bener udah merasa makin kesini tuh bener-bener pure makin berat banget itu. Wah nggak bisa nih. Weh berhenti dulu. Jono itu bilang kayak gitu kan. Ah berhenti ngapain sih? Udah berhenti dulu. Berhentilah mereka di trekking ini. Berhenti, tak. Jono pun berhenti. Ketika lagi berhenti, Jono penasaran banget. Iyakah badan dia yang berat? Dia tuh kayak jalan dulu nih. Jadi dari awal dari mereka istirahat kayak jalan yang mundar-mandir aja gitu. Normal badan dia. Memang ada permasalahan dari si tas ini. Kenapa sih? Nggak tahu nih, badan gue capek banget, dia bilang gitu kan. Ya udah yuk istirahat 1-2 menit, nanti kita jalan lagi. Ya udah ya oke, dia bilang gitu kan, kata anak-anak yang lain tuh. Akhirnya istirahat 1-2 menit, mereka meneruskan lagi perjalanan. Ketika mau meneruskan perjalanan, jadi kayak mereka mau angkat tas, Jono ini kayak lagi-lagi dilihat kalau dia tuh diawasin lagi. Dan seketika bulu kuduknya ini merinding kan. Jono lagi-lagi nggak bilang ke temennya, karena ini kan memang ini hajat mereka bertiga. Tapi Jono tuh nggak berharap kalau bisa ngelihat atau dapat penampakan di gunung ini, karena memang gunung ini tanpa ada penampakan pun itu hawanya udah beda banget cuy. Namanya juga Gunung Kawi gitu kan, salah satu gunung yang angker dan lumayan cukup keramat juga gitu. Aduh, apaan ya? Nggak boleh nih, gue nggak boleh cerita ke teman-teman. Ya udahlah, yuk kita jalan lagi. Pas mau diangkat itu tas, Jono ngerasa bahwa tasnya ini beneran nggak normal. Sedangkan teman-temannya udah ngangkat tasnya kan, udah berangkat, dan Jono ini kayak, wah, ini beratnya nggak normal nih. Gua harus cek dulu deh kayaknya. Ditaruh lagi itu tas, dan dia penasaran. Dibuka lah si carriernya, dan ketika dibuka isi dalam carriernya, Jono ini langsung teriak sekencang-kencangnya, gitu kan, dan teriak ke kedua temannya, lepasin tas kalian, bongkar buru-buru. Kedua temannya langsung nengok ke arah Jono. Lah ada apa nih, ada apa gitu kan. Jono langsung ninggalin tas dia, dan langsung lari ke temennya dan suruh bener-bener lepas kedua tas temennya. Lepas tas tuh kalian, lepas tas kalian, lu cek tas lu semua. Mereka tuh kayak penasaran, ada apa sih, ada apa? Udah pokoknya lu cek. Dan mereka pun akhirnya ngecek tas masing-masing. Dan ketika dicek, tas mereka pun isinya semua sama. Yang di dalam isi tas mereka, entah pada saat itu tuh bangkai manusia kah, bangkai hewan atau apa, itu nggak tahu. Intinya kayak bangkai di dalam tas, dan beratnya nggak tahu seberat apa, dan kelihatan keluar kayak belatung-belatung gitu. Dan mereka bertiga langsung panik dong. Loh kok bisa? Padahal mereka tahu jelas bahwa yang mereka packing itu adalah logistik tenda dan pakaian mereka kan. Dan ketika mereka bongkar jaket pun ya masih normal. Kok kenapa tiba-tiba isi tas mereka bisa berubah? Mereka tuh bener-bener kayak nendang tas mereka dan ngejauhin tas mereka. Mereka kayak berlindung nih, kayak itu gimana ya? Kok bisa sih? Wah gak bener nih. Wah udah mulai kan. Jono ini gak mau nyalain sih. Itu gimana nih? Kita diem dulu, apa emang ini bisa kita cerna dengan logika, apa memang nanti si bangkai ini bisa hilang dengan sendirinya gitu kan. Kayaknya sih akan hilang dengan sendirinya. Ya udah kita tungguin 5 menit atau 10 menit. Nanti kita cek lagi deh. Mereka tuh semua sepakat untuk nunggu sampai 5 atau 10 menit gitu kan. Dan setelah nunggu 5 sampai 10 menit, Jono itu kayak ngeliat dari balik semak, seolah semaknya ini gerak sendiri cuy. Entah akan ada apa yang keluar dari semak tersebut. Wah aneh. Dan Rio sama Tejo ini kayak nanya kan, lu ngeliat apa? Lu lihat semak itu kok gerak-gerak ya? Wah iya gerak-gerak. Ditungguin lagi tuh. Yang awalnya mereka mau ngedatengin tas, tapi mereka tuh gak jadi karena takut itu semak entah binatang atau apapun, ada makhluk yang keluar dari semak tersebut. Tapi semak itu cuma gerak, tapi gak muncul satu atau hewan atau makhluk apapun. Benar-benar ditungguin, seolah mereka bertiga ini kayak dipermainkan cuy. Sampai akhirnya
Ketika di semak itu nggak ada yang muncul, wah nggak bener nih kata Rio. Udah yuk, kita cek aja tasnya. Tapi Rio ini ngomong minta ngecek, tapi dia sendiri ciut untuk ngecek. Jadi kayak, udah yuk, kita bertiga aja buat ngeceknya gitu kan. Elah kata Jono tuh. Tejo juga kayak ngerasa kesel kan. Udah jalan. Jalan lah. Dan ketika dicek, tas mereka kembali normal lagi. Aduh, Jono tuh kayak, wah udah nggak bener nih. Kayaknya kita nggak boleh nerusin perjalanan ini. Kita kayaknya mendingan balik lagi deh. Di situ pun tapi Rio kayak, udahlah, udah tanggung. Yuk, kita bisa gitu kan. Udah, lagian selama kita banyak doa dan lagian juga kan kita nggak melanggar aturan. Ya kita memang pengen ngeliat satu penampakan, tapi kan kita nggak yang namanya sombral atau gimana kan. Udah yuk lanjut. Insya Allah kita bisa kok gitu kan. Dan di situ pun lagi-lagi Jono tuh kayak, ya udah ayo deh, nurut lagi nih si Jono kan. Akhirnya mereka meneruskan lagi lah perjalanan mereka. Dan mereka packing tas lagi, packing tas. Mereka lanjut lagi nih cuy. Lanjut lagi untuk sampai ke pos 2 kan. Mereka jalan kembali normal. Tapi yang awalnya tas mereka berat memang udah balik lagi normal. Tapi Rio mendadak ketika mau melanjutkan ke pos 2 itu berhenti cuy. Tak. Jo, kenapa? Lu ngelihat apa yang gua lihat nggak? Dia bilang gitu kan. Apaan sih? Itu putih karung atau apa ya? Mana? Coba deh lu perhatiin di depan. Diperhatiin sama Tejo. Jono pun tiba-tiba ikut nimbrung. Ada apa sih gitu kan. Lu perhatiin deh, di depan itu putih apa ya? Karung atau apa? Coba deh kita perhatiin. Karung kali, orang gak gerak kok, dia bilang gitu kan. Yakin lu? Yakin? Ya udah lanjut lagi. Lanjut, mereka terus jalan. Dan ternyata ketika udah mulai mendekat, yang dikira mereka di depan itu adalah sebuah karung, ternyata itu adalah sosok penampakan yang gak lain adalah sosok Mbak Kuntilanak. Mereka semua langsung diem dong, terutama Rio yang di bagian depan. Karena sosok kuntilanak ini sedang duduk sambil natap mereka bertiga. Astagfirullahaladzim. Itu bukan karung, itu kuntilanak anjir. Wah gimana nih? Yaudah yuk kita mundur pelan-pelan. Mereka tuh kayak mau jalan mundur atau seolah kayak udah punya kode. Jadi mereka akan turun nih. Tapi ketika Jono balik ke belakang, ternyata di belakang pun ada satu sosok pocong yang lagi nungguin mereka. Dan sosok pocong ini jauh lebih dekat daripada sosok si Kunti ini kan. Mereka akhirnya terjebak antara gak bisa naik dan gak bisa turun. Wah, Jono ini udah kayak, Ampun, gue gak lagi-lagi. Iya, gue udah percaya. Tolong lu semua pada pergi. Rio ini coba nenangin si Jono yang udah mulai ketakutan. Tapi sosok pocong dan kuntilanak itu beneran gak mau pergi dari tempat mereka. Akhirnya Rio ini ngambil keputusan yang dimana udah kita berhenti aja di sini. Berhentilah mereka di tengah trek itu cuy. Jadi mereka kayak saling rangkul-rangkulan, nggak nengok ke sosok kuntilanak, nggak nengok ke sosok pocong. Udah ya John, tenang, lu harus bisa tenangin. Pokoknya tenang, selama kita masih bertiga, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Pokoknya gue takut, kita pengen buru-buru turun, pokoknya kita turun aja. Di situ pun ngelihat Jono yang udah mulai ketakutan, Rio pun ngambil keputusan, iya, kita semua bakalan turun. Ya udah, tapi kita harus nunggu yang dimana sosok ini harus benar-benar pergi dulu, baru kita melanjutkan perjalanan lagi untuk perjalanan turun gitu kan. Ya udah, mereka ini setuju dan deal lah. Dan mereka saling rangkul-rangkulan tuh cuy. Kayak rangkul gini kan. Dan entah berapa lama mereka istirahat, Rio pun memberanikan diri untuk ngecek apakah sosok pocong atau kuntilanak ini udah hilang. Sosok pocong masih ada, tapi sosok kuntilanak itu benar-benar udah nggak ada. Jadi udah nggak ada opsi, seolah mereka itu nggak boleh untuk turun ke bawah lagi atau harus meneruskan perjalanan. Di situ pun Rio bisik-bisik lah ke kedua temannya. Sosok kunti di atas sudah hilang, tapi sosok pocong di belakang kita masih ada. Gimana nih? Jono udah mulai panik kan. Udah kita terabas aja.
Tapi Tejo sama Rio nggak setuju. Karena kalau kita nerabas, nggak tahu akan apa yang terjadi nantinya. Udahlah, kita nggak usah terabas. Udah, lebih baik kita santai aja dulu dan kita nerusin ke pos 2. Siapa tahu di pos 2 ada area landai dan kita bisa mendirikan tenda di sana. Atau kalau memang sebelum pos 2 ada tempat landai, kita ngecamp di situ aja. Di situ pun Jono mau nggak mau kan. Tadinya Jono ini kayak mau maksa, tapi pas ketika ngeliat, Jono pun seketika ciut gara-gara memang dari pocong ini tuh bener-bener serem banget. Akhirnya yaudah yuk kita jalan, tapi pelan-pelan ya. Jangan ada yang ninggalin dan kita harus jaga jarak, atau bisa dikatakan nggak boleh jaraknya yang terlalu jauh. Akhirnya setuju tuh mereka bertiga kan. Mereka jalan benar-benar pelan banget. Dan yang awalnya bau amis itu udah hilang, tas mereka pun udah kembali normal. Tiba-tiba tas mereka balik lagi menjadi berat. Dan bau amis itu juga menyelimuti hidung-hidung mereka. Tapi mereka itu udah nggak memperdulikan dengan bau amis, cuman beratnya aja nih. Aduh, kok tas kita berat lagi ya? Apa jangan-jangan Rio ini kayak ngasih isyarat? Kita banyak-banyak doa aja. Udah yuk kita lanjut. Kita harus buru-buru cari tempat yang lumayan cukup enak untuk mendirikan tenda. Mereka tuh jalan dengan sedikit terengah-engah, dengan badan yang kecapean membawa tas yang lumayan cukup berat. Jalan terus sampai akhirnya mereka sampailah di pos 2. Ketika sampai di pos 2 ini, itu kondisinya sudah jam 11 atau hampir mau mendekati jam 12 malam cuy. Aduh, udah capek banget ini. Kita ngecamp di sini aja ya. Di situ di area pos 2 ini sebetulnya bisa mendirikan tenda, tapi tempatnya itu bisa dibilang nggak kondusif lah, atau agak miring. Jadi kayak wah, tapi mau nggak mau mereka harus memaksakan ngecamp di situ, karena kalau melanjutkan terus perjalanan, yang ada fisik mereka makin terkuras dan takut ngeliat penampakan yang aneh-aneh. Mereka bertiga pun sebetulnya setuju, tapi mereka nggak berani ngebongkar tas mereka. Tapi tas kita isinya apa ya? Gue takut banget deh. Di situ pun kayak masa iya bangke lagi sih. Tapi ya udah deh, kata Jono akhirnya kayak sedikit mengalah kan. Ya udah dah, tas gue dulu yang gue buka. Dia tuh kayak pelan-pelan strapnya itu dibuka kan, dan langsung dibuka lagi. Dalam hatinya Jono ini baca doa yang dia hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak semoga nggak ada apa-apa, semoga nggak ada apa-apa, semoga nggak ada apa-apa. Pas dibuka, yang dia lihat adalah sosok mata melotot. Jadi kayak ada orang di dalam carrier. Gimana sih kalau lu tau lah ya tas gue segede apa. Sebenarnya tas mereka itu nggak gede, tapi entah kenapa kayak kok mereka bisa masuk gitu. Jadi kayak begini cuy, letak. Jono ini panik dong dan langsung teriak, setan. Jono langsung lari ninggalin kedua temennya. Tapi Rio dan Tejo itu beneran sigap dan langsung narik bagian tangan dari si Jono. Lo mau kemana? Gak bisa lo untuk lari-lari. Lu diem di sini, jangan lari-lari, jangan bikin panik orang. Udah lu pokoknya diem di sini. Itu kayak dipegangin. Itu ada setan anjir di tas gua. Wah, nggak bisa nih, kita harus buru-buru turun, Ketika lagi mereka panik kayak gitu coy, itu ada suara ketawa cekikikan. Mereka nyari sumber suara. Loh, kok nggak ada? Dan ternyata sumber suara yang ketawa cekikikan itu keluar dari dalam tas si Jono ini cuy. Dan mereka bertiga itu bener-bener ketakutan parah. Udah, kita pokoknya jangan ada yang lari. Takutnya kita malah terjun ke jurang gitu kan. Jangan ada yang lari. Tapi Jono yang udah panik kayak berontak, gue nggak mau di sini, gue udah takut, gue pengen turun. Itu beneran lari dong si Jono ini. Dan Rio sama Tejo langsung sigap ngejar si Jono. Lari itu dikejar. Mereka tuh nggak tahu apa yang udah diterabas, dan larinya Jono bukan ke trek, melainkan kayak ke semak-semak atau bukan jalur yang pada umumnya, bukan jalur sebenarnya. Terus lari. Sampai akhirnya Tejo dan Rio ini udah bisa berhasil ngejar. Dan
mungkin bisa dikatakan beberapa langkah lagi, kalau Jono nggak ketangkep sama mereka berdua, nggak tahu gimana kabarnya dari si Jono. Jono ini hampir mau loncat ke jurang. Di situ pun Rio langsung teriak, "Woi Jono!" Sampai digampak. "Plak, sadar lu, lihat depan lu itu apa?" Di situ pun Jono cuman duduk diem, sambil nangis cuy. "Gue pengen pulang yo, gue pengen pulang. Gue udah gak kuat di gunung ini, gue pengen pulang. Kita gak seharusnya punya niatan untuk nantangin buat ngeliat penampakan di gunung. Pokoknya gue pengen pulang." "Yaudah, kalau memang kita pengen pulang, ayo kita pulang bareng-bareng. Iya, sekarang apapun yang terjadi, kita bakal pulang atau turun ke bawah. Tapi tolong, lu kondusifin dulu kondisinya, jangan yang ambil keputusan sebelah pihak. Gua dari awal udah bilang kan untuk nggak melanjutkan perjalanan. Ketika kita udah melanjutkan perjalanan pun kita harus turun, tapi kalian berdua ngambil keputusan sepihak." Di situ pun Rio sama Tejo cuman diem. "Ya udah, iya, gua salah. Ya udah ya, tapi lu mohon tolong tenang. Dan kita harus balik lagi ke tempat tas kita. Dan lu, apapun yang terjadi, gak boleh lari-lari lagi. Takutnya kita malah terjun ke jurang dan itu yang bisa mencelakai kita bertiga. Lu tolong nurut sama kita ya, terutama sama gua. Udah, apapun yang terjadi, kita selalu bertiga." Jono pun akhirnya, "Ya udah iya, gua pun maaf, udah berani nekat," atau yang bisa dikatakan lari-larian tuh cuy, sampai ya menjauhi dari area tas mereka gitu kan. Akhirnya mereka jalan nih. Mereka sempat masih ingat, dan di situ pun Rio kayak tangannya, pipinya itu agak sedikit perih, mungkin kayak nerabas ranting-ranting kan. Mereka jalan dan mereka sampai di area tas mereka. Ketika sampai di area tas mereka, mereka ngelihat sosok Bagas. Tapi Bagas itu tuh bener-bener gede. Gedenya tuh kalian tahu sapi nggak? Ini bukan sapi anakannya ya, tapi sapi dewasa. Di situ tuh kayak gede banget di dekat area tas mereka. Akhirnya mereka tuh kayak agak melipir sedikit dan ngumpet di balik sela-sela pohon, berharap Bagas itu tuh cepet pergi dari area tas mereka. Bagas itu tuh kayak cuman diem aja nungguin tas mereka. Di situ pun Jono udah kayak mau nangis, tapi dibekap sama kedua temennya. "Jangan nangis." Takutnya itu Bagas dengan mereka bertiga. Ya mungkin Bagas ini kalian bisa tahu lah ya, Bagas ini sebenarnya bisa gigit. Tapi yang ditakutin adalah takut nyeruduk mereka bertiga. Sedangkan di pikiran Rio itu Bagas ini nyeruduk pohon yang mungkin seukuran kaki mereka atau paha mereka, kayaknya bisa tumbang deh sama itu Bagas gitu. Dan sampai akhirnya mereka tuh kayak diem, istirahat dulu, nunggu kondisi agak sedikit aman. Dan Bagas itu pun karena mereka udah istirahat aman di situ, Bagas itu tiba-tiba pergi gitu aja. Dan ngerasa bahwa Bagas ini udah pergi, mereka tuh buru-buru nyamperin tas mereka lagi. Dan mereka ngecek tas mereka masing-masing. Ternyata tas mereka masing-masing itu beneran normal sama sekali. Dan di situ pun Rio ngambil keputusan, "Yuk, kita turun sekarang." Udah dicetrekin lagi, mereka udah siap-siap. Tiba-tiba Jono menggigil cuy. Badannya itu bener-bener kayak kedinginan atau awal-awal gejala hipotermia. Dan dari ketika ngelihat si Jono ini kena gejala hipotermia, Tejo sempat ngelirik kiri dan kanan. Ternyata cuy. Dan gua akan lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, tungguin di part 2-nya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.